Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran IPA hari ini. Materi yang akan kita pelajari adalah bumi dan tata surya. Sebelum kita mulai, silahkan isi absen masuk terlebih dahulu melalui kolom komentar yang tersedia. Dan jangan lupa isi dengan nama lengkap dan kelas ya. Sudah? Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, coba kalian ingat-ingat, pernah nggak sih kalian melihat bintang di malam hari atau melihat bulan dan matahari dari bumi? Nah, semua itu adalah bagian dari tata surya. Hari ini kita akan memulai petualangan luar angkasa kita dengan mengenal lebih dalam tentang tata surya. Pembahasan yang kita bahas hari ini adalah apa saja sih benda langit yang menyusun tata surya kita, fenomena alam yang terjadi akibat interaksi antara bumi, bulan, dan matahari, dan proses perubahan iklim terkait dengan posisi bumi dan pergerakan orbitnya. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih tata surya itu? Tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit termasuk planet, satelit, komet, dan asteroid yang mengorbit di sekitarnya. Saat melihat langit malam, tidak semua benda bersinar yang terlihat adalah bintang. Beberapa di antaranya bisa jadi adalah planet, seperti Venus, Mars, Jupiter, atau Saturnus yang dapat terlihat langsung dengan mata. Nah, untuk membedakan bintang dan planet di malam hari itu cukup mudah. Bagi orang awam, semua benda langit tampak seperti titik cahaya yang berterbaran, sehingga sering disamakan sebagai bintang. Namun, ada perbedaan mendasar. Bintang dapat memancarkan cahayanya sendiri, sedangkan planet hanya memantulkan cahaya dari matahari. Matahari sendiri adalah salah satu bintang. Selain planet, ada juga benda langit seperti bulan, satelit, komet, meteorit, planet kerdil, dan lain-lain yang mengorbit matahari dan membentuk keteraturan dalam sistem tata surya. Selanjutnya kita bahas susunan dalam sistem tata surya. Matahari sebagai pusat dalam sistem tata surya, ada juga 8 planet dalam sistem tata surya. Yang pertama, Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari. Planet ini kecil dan tidak punya atmosfer tebal dan sangat panas di siang hari serta sangat dingin di malam hari. Yang kedua ada Venus. Ukurannya Venus ini mirip bumi, tapi atmosfernya tebal dan beracun dan dapat menyebabkan efek rumah kaca ekstrim yang membuatnya jadi planet terpanas. Yang ketiga, Bumi. Bumi satu-satunya planet yang diketahui mendukung kehidupan dengan air, cair, dan atmosfer yang melindungi dari radiasi. Bumi tempat kita tinggal juga ya. Ada juga planet Mars. Nah, planet Mars ini disebut juga sebagai planet merah karena permukaannya berdebu. Dulu punya air, namun sekarang jadi target utama eksplorasi luar angkasa. Yang selanjutnya ada planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya yang terdiri dari gas. Planet Jupiter punya badai besar seperti bintik merah besar dan banyak bulan. Selanjutnya Saturnus. Saturnus ini adalah planet yang ada cincinnya. Terkenal dengan cincin es yang indah, juga merupakan planet gas raksasa dengan banyak bulan. Ada juga planet Uranus. Planet es raksasa yang berputar miring. Atmosfernya mengandung metana yang memberi warna biru kehijauan.
Yang terakhir, planet Neptunus. Planet ini planet terjauh dari matahari. Nah, planet Neptunus juga termasuk planet es raksasa dengan angin tercepat di tata surya dan warna biru tua karena metana. Selanjutnya, pengelompokan planet. Pengelompokan planet terbagi menjadi dua, yaitu kelompok planet luar dan kelompok planet dalam. Kelompok planet luar berada di luar orbit lintasan asteroid beranggotakan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan kelompok planet dalam merupakan planet yang berada di dalam orbit lintasan asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Materi selanjutnya kita sedikit singgung mengenai gerak rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan planet pada sumbumnya, sedangkan revolusi adalah gerakan planet pada bidang orbitnya mengelilingi matahari. Nah, penyebabnya apa aja sih? Penyebabnya adalah yang pertama, pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam terjadi akibat rotasi bumi pada sumbumnya, di mana bumi berputar pada sumbumnya dari arah barat ke timur, yang memakan waktu sekitar 24 jam untuk satu putaran penuh. Nah, selama rotasi ini, bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan sebaliknya, bagian yang tidak menghadap matahari akan mengalami malam. Perputaran bumi ini menyebabkan perubahan posisi bumi relatif terhadap matahari, sehingga secara bergantian bagian-bagian bumi yang berbeda akan mendapatkan cahaya matahari yang menyebabkan pergantian siang dan malam. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di daerah. Contohnya, waktu Jepang 2 jam lebih cepat dibandingkan waktu Indonesia. Rotasi bumi juga mengakibatkan pergantian musim. Pergantian musim ini terjadi karena sumbu bumi miring sekitar 23,5 derajat dan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Ketika bumi mengorbit matahari, bagian bumi yang lebih menghadap matahari akan mengalami musim panas karena menerima cahaya matahari lebih langsung dan dalam jumlah yang lebih banyak. Sebaliknya, bagian yang menjauh dari matahari akan mengalami musim dingin karena cahaya matahari lebih tersebar. Saat bumi bergerak, musim pun berganti. Misalnya, saat belahan bumi utara menghadap matahari, di sana akan terjadi musim panas. Sedangkan di belahan bumi selatan akan terjadi musim dingin. Pergantian musim ini juga dipengaruhi oleh posisi bumi yang berbeda-beda di sepanjang orbitnya, sehingga menyebabkan perubahan suhu dan cuaca di berbagai tempat di bumi sepanjang tahun. Selanjutnya, pergerakan bulan. Yang pertama, fase bulan. Dari bumi, bentuk bulan terlihat berubah-ubah bergantung pada posisi bulan yang sedang berputar mengelilingi bumi. Perbedaan bentuk ini yang disebut sebagai fase bulan. Nah, terdapat 8 fase bulan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk dalam bayangan bumi, sehingga membuatnya lenyap baik secara utuh maupun sebagian. Gerhana bulan terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Ada 2 jenis gerhana bulan, yaitu yang pertama gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi saat bulan dan matahari berada pada posisi yang saling berseberangan dengan bumi berada di tengahnya. Nah, adapun gerhana bulan sebagian terjadi jika hanya bayangan bumi yang menutupi bulan. Selanjutnya, matahari dan perannya bagi kehidupan. Sebagai bintang yang terdekat dengan bumi, matahari memiliki peranan yang sangat penting. Selain menjadi bintang terdekat, matahari juga merupakan benda langit yang paling terang dan terbesar di tata surya. Namun, matahari termasuk dalam kategori bintang kuning kerdil karena ukurannya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya di tata surya. Nah, apa aja sih lapisan-lapisan di matahari itu? Bisa kalian lihat pada gambar di atas ini ya.
Selanjutnya mengenai gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan hadir di tengah-tengah antara matahari dan bumi, sehingga bayangan bulanlah yang terlihat dari bumi. Ada 3 jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total, terjadi saat matahari tertutup oleh bulan. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini terjadi saat bulan menutupi sebagian dari matahari. Dan yang ketiga ada gerhana matahari cincin, terjadi saat bulan yang menutupi matahari berada pada titik terjauh dari bumi. Selanjutnya perubahan iklim bumi yang dipengaruhi benda langit lainnya. Terjadinya perubahan iklim membawa pengaruh pada kehidupan kita di bumi. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah yang pertama, kenaikan suhu global. Peningkatan suhu global dapat berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Gelombang panas yang terjadi akibat kenaikan suhu dapat menyebabkan kekeringan, gagal panen, ataupun meningkatnya penyakit dan penurunan kualitas kesehatan secara umum. Ada juga peningkatan tinggi permukaan laut. Peningkatan suhu bumi menyebabkan es di kutub mencair, yang pada gilirannya meningkatkan tinggi permukaan laut. Nah, kenaikan ini dapat menyebabkan menyusutnya daratan. Bagaimana menurutmu, apa dampak lainnya jika permukaan laut terus meningkat? Perubahan iklim juga berdampak pada pola hujan yang menjadi semakin sulit diprediksi. Beberapa daerah mengalami peningkatan curah hujan, sementara daerah lainnya justru mengalami kekeringan. Hal ini dapat mempengaruhi sektor pertanian, ketersediaan sumber air, dan kelangsungan ekosistem secara keseluruhan. Selanjutnya, proses alami yang disebabkan perubahan iklim. Berikut ada beberapa faktor alami yang berkontribusi pada perubahan iklim di bumi. Yang pertama, pergerakan bumi. Salah satu faktor utama perubahan iklim alami adalah pergerakan tektonik bumi, yaitu pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang dapat menyebabkan perubahan besar pada cuaca dan iklim. Yang kedua, aktivitas matahari. Matahari di sini juga memiliki peran penting dalam perubahan iklim, meskipun gas rumah kaca menjadi penyebab utama pemanasan global. Radiasi dan matahari turut berkontribusi pada suhu bumi. Yang ketiga, aktivitas vulkanik. Faktor alami lainnya yang mempengaruhi iklim adalah aktivitas gunung berapi. Saat gunung berapi meletus, ia akan melepaskan gas dan partikel ke atmosfer. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat belajar ya. Ingat, semakin banyak kita tahu tentang alam semesta, semakin besar rasa kagum kita terhadap ciptaan Tuhan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.